Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Della Yohanisa Putri, NIM A922230033. Di sini saya berasal dari kelas PPKNA PPG Prajabatan gelombang 1 tahun 2023 Universitas Muhammadiyah Surakarta. Di sini saya akan mempresentasikan hasil ujian akhir semester saya pada mata kuliah pemahaman peserta didik dalam pembelajarannya. Adapun persoalan atau penugasan dari ujian akhir semester ini yaitu membuat modul ajar yang memuat 1. Teori belajar, 2. Teori perkembangan, yang ketiga pembelajaran berdiferensiasi, dan juga konsep asesmen. Sebelum membuat modul ajar, saya selaku guru melakukan profiling kepada peserta didik. Nah, tujuan dari profiling ini yang pertama untuk mengetahui gaya belajar, minat belajar, perkembangan sosial, perkembangan moral, dan juga latar belakang peserta didik. Selanjutnya yaitu ada identitas dan informasi umum mengenai modul ajar yang saya buat, di mana modul ajar ini diperuntukkan untuk mata pelajaran PPKN kelas 11 F4 semester Gasal dengan elemen Bhinneka Tunggal Ika pada submateri kolaborasi budaya. Di sini saya menggunakan model pembelajaran Project Based Learning. Selanjutnya, untuk capaian pembelajaran dan juga tujuan pembelajaran. Untuk capaian pembelajarannya sendiri yaitu peserta didik mampu mengidentifikasi perlunya pertukaran dan juga kolaborasi budaya dalam dunia yang saling terhubung. Dari capaian pembelajaran tersebut diturunkan menjadi tujuan pembelajaran. Di sini saya merumuskan 4 tujuan pembelajaran. Yang pertama, melalui penayangan PPT dan juga video, peserta didik dapat menjelaskan pertukaran dan kolaborasi budaya dengan tepat. Yang kedua, melalui diskusi kelompok, peserta didik mampu menganalisis perlunya pertukaran dan juga kolaborasi budaya dengan gotong royong dan juga bernalar kritis. Yang ketiga, melalui diskusi kelompok, peserta didik mampu mendiskusikan jawaban dari perlunya pertukaran dan juga kolaborasi budaya dengan tepat. Dan tujuan pembelajaran yang terakhir atau yang keempat yaitu melalui presentasi kelompok, peserta didik dapat menyajikan hasil diskusi dari perlunya pertukaran dan juga kolaborasi budaya secara percaya diri. Selanjutnya yaitu langkah-langkah pembelajaran, dimulai dari pendahuluan. Pada langkah pendahuluan ini terdapat 3 kegiatan. Yang pertama, guru menyampaikan salam pembuka. Yang kedua, peserta didik mempersiapkan diri dalam mengikuti proses pembelajaran, dimulai dari berdoa, absensi, dan juga mempersiapkan buku yang akan digunakan. Yang ketiga yaitu guru bersama peserta didik menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke sebagai rasa syukur terhadap anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Dan yang terakhir yaitu peserta didik menjawab pertanyaan terkait bagaimana agar budaya Indonesia tetap terjaga di era sekarang ini. Nah, pada kegiatan terakhir ini berkaitan pada teori belajar behavioristik. Kenapa? Karena guru memberikan pertanyaan berupa stimulus atau sebagai stimulus, yang kemudian pertanyaan tersebut dijawab oleh peserta didik. Nah, jawaban tersebut berupa respon. Jadi terdapat stimulus dan juga respon. Oleh sebab itu, kegiatan yang terakhir ini berkaitan pada teori belajar behavioristik. Selanjutnya yaitu memasuki pada kegiatan inti, di mana model project based learning itu terdapat 6 sintaks. Sintaks yang pertama yaitu menentukan pertanyaan mendasar. Pada sintaks pertama ini terdapat 4 langkah kegiatan. Yang pertama, peserta didik mempelajari materi, di mana yang mempunyai gaya belajar visual itu melalui PPT, sedangkan yang mempunyai gaya belajar audio visual itu melalui video YouTube yang diberikan oleh guru dengan muatan materi yang sama. Pada langkah pertama ini, itu menggambarkan diferensiasi konten karena guru memenuhi kebutuhan gaya belajar peserta didik dengan mempersiapkan 2 media pembelajaran, yaitu PPT dan juga video. Langkah kegiatan yang kedua yaitu peserta didik menjawab pertanyaan yang diberikan oleh guru mengenai apa yang difikirkan atau apa yang muncul pertama kali setelah menyaksikan PPT dan video yang diberikan oleh guru tadi. Langkah yang ketiga yaitu guru memberikan penjelasan sebagai penguatan. Nah, di sini itu menggambarkan teori belajar behavioristik karena di sini guru itu menjadi center, guru yang memberikan penjelasan kepada peserta didik. Langkah yang terakhir yaitu peserta didik merumuskan pertanyaan mendasar tentang kolaborasi budaya. Pada langkah ini itu menggambarkan teori belajar konstruktivisme karena peserta didik ini merumuskan pertanyaannya sendiri atau yang merumuskan pertanyaan ini peserta didik yang kemudian dianalisis dan dijawab oleh peserta didik juga. Selanjutnya memasuki sintaks kedua yaitu mendesain perencanaan proyek. Di sini terdapat 4 langkah kegiatan. Yang pertama,
Peserta didik dibagi menjadi 6 kelompok dengan 3 tingkatan kemampuan yang berbeda, di mana pada kelompok pertama dan kedua itu anggota kelompoknya mulai berkembang. Kelompok 3 dan 4 itu yang anggota kelompoknya sedang berkembang, dan kelompok 5 dan 6 itu yang anggota kelompoknya sudah mahir. Nah, pada langkah pertama ini, pada sintaks kedua itu menggambarkan pendekatan TARL, di mana pembelajaran itu difokuskan pada tingkat kemampuan peserta didik, bukan pada tingkatan kelas. Langkah yang kedua pada sintaks pertama yaitu guru membagikan LKPD kepada masing-masing kelompok sesuai dengan level kemampuannya. Jadi, LKPD yang diberikan pada kelompok 1 dan 2 itu berbeda dengan kelompok 3, 4 dan juga kelompok 5, 6. Di sini menggambarkan diferensiasi proses. Langkah kegiatan yang ketiga yaitu guru membagi tempat duduk, di mana kelompok pertama dan kedua itu tempat duduknya berada di bagian depan dekat dengan guru. Kelompok 3 dan 4 itu pada bagian tengah, dan kelompok 5, 6 itu berada pada bagian belakang. Di sini itu menggambarkan diferensiasi lingkungan belajar. Nah, langkah terakhir pada sintaks kedua yaitu peserta didik dalam kelompok berdiskusi untuk menganalisis soal pada LKPD dan menentukan job desk dalam pembuatan perencanaan proyek ini yang meliputi pembagian tugas, pencarian informasi, dan juga pengeditan. Pada langkah terakhir ini berkaitan dengan teori perkembangan kognitif menurut Piaget, di mana pada usia SMA itu mereka memasuki tahap operasional formal, di mana peserta didik mampu berpikir kritis untuk menganalisis jawaban dari soal LKPD dan merumuskan perencanaan proyeknya. Selanjutnya yaitu memasuki sintaks 3, penyusunan jadwal pembuatan proyek. Nah, di sini itu terdapat kesepakatan antara guru dan juga peserta didik dalam menentukan waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek tersebut. Selanjutnya, memasuki sintaks keempat, memonitor peserta didik. Nah, pada sintaks keempat ini, guru melakukan monitor kepada peserta didik, yaitu guru bisa menanyakan sudah selesai dalam menjawab soal atau belum. Yang kedua, peserta didik saling berinteraksi dalam kelompok dan berdiskusi dalam melakukan pembuatan kanva, mencatat setiap tahapan, dan juga mendiskusikan masalah yang muncul selama proses penyelesaian proyek tersebut. Nah, pada langkah kedua ini menggambarkan teori perkembangan sosial emosional menurut Erikson, di mana pada usia 12 sampai 20 tahun peserta didik ini dilatih untuk membangun relasi dan juga dilatih untuk berpikir kritis, yaitu melalui metode diskusi dalam kelompok. Langkah selanjutnya yaitu dalam pembuatan proyek, di sini itu peserta didik diberikan kebebasan untuk memilih sesuai dengan minatnya, yaitu bisa berupa PPT, infografis, mind map, atau video. Nah, di sini pada langkah ini menggambarkan diferensiasi produk. Langkah terakhir pada sintaks keempat yaitu guru memberikan bimbingan kepada peserta didik, di mana pada kelompok 1 dan 2, guru membimbing secara intensif dan detail, memberikan perhatian yang lebih, dan memastikan peserta didik ini paham pada materi atau pada proyek yang sedang dikerjakan. Ketika sudah paham, maka perlahan bimbingan dapat dikurangi. Pada kelompok 3 dan 4, guru juga memberikan bimbingan, akan tetapi tidak sedetail dan intensif pada kelompok 1 dan 2. Pada kelompok 5 dan 6, guru hanya mengkonfirmasi jawaban dari peserta didik dalam perencanaan proyek ini. Nah, pada langkah terakhir ini menggambarkan diferensiasi proses karena treatment atau bimbingan yang diberikan guru itu berbeda, disesuaikan pada tingkat kemampuan peserta didik. Selanjutnya yaitu memasuki sintaks 5 dan 6. Tetapi di sini saya akan menyampaikan bahwasanya untuk model pembelajaran project based learning ini tidak dapat dilakukan pada satu pertemuan. Di sini saya membuat modul ajar dalam 2 pertemuan, di mana sintaks 1 dan 4 dilaksanakan pada pertemuan pertama dan sintaks 5 dan 6 itu dilakukan pada pertemuan kedua. Nah, pada sintaks kelima yaitu menguji hasil. Di sini peserta didik itu menyajikan produk dari kegiatan pembuatan proyek tersebut, di mana produk yang dipresentasikan itu berbeda antara kelompok satu dengan yang lainnya. Di sini itu menggambarkan diferensiasi produk. Yang kedua, guru memberikan tanggapan kepada kelompok yang sudah presentasi, dan peserta didik juga saling menanggapi antar kelompok. Pada sintaks ke-6 yaitu mengevaluasi pengalaman, di mana peserta didik itu menyampaikan pengalaman dalam mengerjakan tugas proyek ini. Nah, di sini guru juga mengapresiasi kinerja peserta didik. Selanjutnya yaitu pada kegiatan penutup. Di sini peserta didik menyimpulkan pembelajaran pada pertemuan ini. Yang kedua, peserta didik mengerjakan asesmen sumatif melalui Google Form. Yang ketiga yaitu guru bersama peserta didik merefleksikan kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan. Yang selanjutnya yaitu guru menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan selanjutnya. Dan yang terakhir yaitu kegiatan pembelajaran ditutup dengan doa bersama dan juga salam. Selanjutnya yaitu masuk pada konsep asesmen. Di sini saya menggunakan 3 jenis asesmen, yaitu asesmen diagnostik, formatif, dan juga sumatif. Asesmen diagnostik yang saya gunakan yaitu berupa kognitif yang
diambil dari hasil ulangan harian pada materi sebelumnya. Sedangkan asesmen formatif di sini terdapat penilaian sikap, penilaian keterampilan, dan juga penilaian kognitif. Untuk penilaian kognitif ini saya ambil dari penugasan kelompok atau hasil analisis soal di LKPD. Dan yang terakhir yaitu asesmen sumatif. Di sini saya menggunakan Google Form. Untuk asesmen diagnostik, untuk hasilnya adalah sebagai berikut. Sudah saya petakan, jadi sudah saya kelompokkan ya, masuk pada kelompok 1, 2 itu siapa saja 3, 4, dan 5, 6 selanjutnya. Asesmen formatif yaitu penilaian kognitif adalah sebagai berikut untuk instrumennya. Penilaian keterampilan di sini saya menilai hasil produk yaitu mind map, PPT, video, dan juga infografis. Untuk instrumennya itu berbeda-beda, tetapi yang saya tampilkan di sini adalah contohnya yaitu penilaian mind map. Yang kedua, pada penilaian keterampilan ini saya juga menilai presentasi kelompok. Selanjutnya penilaian sikap. Di sini saya menilai yaitu diskusi kelompok. Ketika peserta didik itu berdiskusi, itu juga terdapat penilaian, dimulai dari kekompakan, keaktifan, dan lain sebagainya. Selain itu, saya juga menilai ketercapaian profil pelajar Pancasila dengan rubrik penilaian sebagai berikut. Untuk asesmen sumatif, yaitu melalui Google Form sebagai berikut. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.